Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-temanku sekalian, di sini kita mau kuras-kuras teman-teman. Di sini saya mau kasih tunjuk aktivitas harian saja. Sebenarnya nggak mau ngapa-ngapain. Aktivitas harian nguras tempat-tempat ikan yang lagi memang harus dikuras. Nah, sebelum dikuras kita siapkan wadah dulu untuk nampung ikan yang mau dikuras. Setelah kita tampung, langsung saja kita ambil, kita buang. Airnya. Gosokannya di mana ini teman-teman? Ini aja ya. Jadi kembali saya beritahu ya teman-teman, saya kalau nguras itu enggak semua media saya kuras, cuma media-media yang memang waktunya nguras saja. Enggak semua media pasti saya kuras. Nah, selesai dikuras, dikembalikan lagi. Simpel sih sebenarnya. Kalau teman-teman gimana kalau nguras? Apakah sama-sama simpel kayak saya? Yang enggak kebanyakan cincong, kuras ya kuras saja, gosok, isi air, masukin ikan kayak gitu. Gimana rawatan gapi punya teman-teman? Apakah aman sentosa jaya? Kalau di tempat saya alhamdulillah aman, terkendali teman-teman. Bentar saya mau ambil serokan, mau ngambil ikan yang mau dikuras tempatnya. Ada di Buraya Blue Koi. Waktunya nguras juga teman-teman. Oh, mic-nya mau jatuh. Ntar saya setting dulu mic-nya. Nggak mau jatuh. Oke, aman. Kita ambili dulu Buraya Blue Koi-nya. Kayaknya masih banyak.
Nanti saya kasih lihat lah burayak belukainya. Alhamdulillah panen burayak belukai ini banyak teman-teman di tempat saya. Bahkan mungkin bisa dibilang sangat banyak ya. Lagi banyak lah burayak belukai yang kita punya. Oh ya, saya mau ingat-ingat dulu sambil pengen jawab pertanyaan dari beberapa teman-teman. Yang pertama saya ingat ini untuk memperkuat atau memperluas atau untuk menjelaskan jawaban saya yang ada di short, yakni tentang indukan yang besar apakah lebih bagus, Mas? Kalau nggak salah pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Nanti coba saya sematkan lagi di video pertanyaannya soal indukan lah kayaknya. Dan saya jadikan satu. Ada dua pertanyaan tuh yang relatif sama lah bisa dibilang, soal pertanyaan soal indukan. Yang satu soal indukan besar, yang satu soal anakan yang bengkok kalau nggak salah. Coba nanti saya cari dulu itunya, teks komentarnya. Saya sematkan juga nanti di layar video ini. Jadi untuk jawaban yang pertama soal indukan besar, apakah bagus untuk dipelihara atau apakah yang lebih bagus itu indukan besar, Mas, dibanding indukan kecil mungkin gitu ya. Nah, di situ saya jawab untuk kita sebagai breeder pasti anakan yang banyak itu sangat kita harapkan. Nah, seperti itu kan. Maka dari itu hal yang menunjang salah satunya ya indukan yang besar itu, teman-teman. Dengan indukan besar kita bisa dapatkan anakan yang pasti relatif lebih banyak, karena dengan indukan besar, indukan tersebut menampung burayak di perutnya itu pasti akan sangat banyak. Nah, kok cuma dapat satu? Terus soal selective breeding ya, untuk anakan-anakan yang bengkok. Di sini saya mau jelaskan. Oh, ternyata masih banyak, teman-teman. Saya kira udah habis burayaknya. Oh, pada di dasar. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk burayak, wah ini jadi agak kurang fokus saya cari burayak sambil bahas pertanyaan teman-teman. Jadi untuk kasus ikan yang bengkok, teman-teman, yang terpenting tuh kita selektif untuk indukan berikutnya. Kita harus bisa seleksi, ambil yang tidak bengkok intinya. Untuk dilanjutkan, ambil yang tidak bengkok. Seperti itu. Nah, yang bengkok-bengkok kita buang atau kita sedekahkan atau kita kasih makan ke ikan-ikan predator. Kalau di tempat saya sekarang alhamdulillah sudah punya
ikan predator untuk memangsa ikan-ikan rijekan saya. Jadi ikan-ikan rijekan saya nggak bingung buang sekarang, tinggal saya kasih ke ikan-ikan predator saya. Agak repot ya ternyata kalau jawab pertanyaan sambil oprek-oprek apa, kuras-kuras. Saya stop dulu lah, agak susah fokusnya teman-teman, karena emang saya nguras sambil ngobrol, ini bukan tanpa aktivitas. Biasanya kalau sambil kasih makan tuh lebih enak sih, sedangkan kalau sambil kuras-kuras gini ternyata susah dulur atau susah bolo. Mencoba fokus tuh agak susah tadi, apalagi pas sambil nyari burayan kau kecil sekali ya, jadi agak susah. Ya sudah, nah di sini sebelum saya tuang, saya mau kasih lihat burayaknya ke teman-teman. Ini burayak beluka ya teman-teman, alhamdulillah banyak. Nah banyak sekali ya. Nah gitu aja sih untuk infokan ke teman-teman, barangkali anakan, padahal ini anakan pertama teman-teman. Fun fact-nya, fakta yang kalian harus tahu, ini anakan pertama teman-teman, bukan anakan kedua atau ketiga. Yang biasanya anakan pertama itu nggak sebanyak ini, cuma ini alhamdulillah banyak sekali. Tapi nggak pernah saya hitung ya teman-teman, info aja. Di saya anakan ikan gapi itu nggak pernah saya hitung, ya tuang-tuang aja, kelihatan banyak ya udah, oh banyak sekali ya, nah gitu aja, nggak sampai yang saya hitung berapa ya. Oh tapi kalau banyaknya sampai kelihatannya ndak umum, di atas 100 gitu, biasanya saya penasaran, saya hitung. Apalagi pas awal-awal punya burayak dari satu indukan itu kelihatan di atas 100 gitu, kalau pas awal-awal ya itu saya hitung. Tapi pas makin kesini udah nggak pernah saya hitung lagi, kelihatan banyak ya udah alhamdulillah gitu aja. Simpel aja sih teman-teman, kalau saya memelihara ikan itu sebenarnya nggak neko-neko. Nah setelah kalian lihat saya kasih makan ikan, kuras-kuras tempat ikan, sekarang kita coba keliling lihat-lihat ikan ya, ikan-ikan tadi yang habis saya kuras terutama. Nah ini ikan-ikan di yang kena sinar matahari, pokoknya ini sasaran saya, ini full gold.
ikan-ikan yang memang kalau kena sinar matahari dia warnanya lebih sangat mentereng. Nah, di sini juga termasuk ada full gold. Nah, ini juga full gold. Oh, sehat-sehat ya teman-teman, dipanggil tuh mau maju ke depan. Oh, nah sore gini kasusnya agak random teman-teman. Nah yang ini pakannya udah habis tuh di wadah, yang di sini pakannya masih ada. Ya udah nggak saya tambah, walaupun yang sudah habis nggak saya tambah, lanjut makan besok. Takutnya nanti kalau sangat berlebihan itu terlalu banyak kotoran dan ikannya itu mudah sakit lah, bisa dibilang kalau sangat terlalu banyak. Nah ini proyek tadi yang habis kita kuras. Nah untuk yang di sini itu tadi bukan anakan sih, remajanya albino koi red ear. Nah sekarang saya mau ambili albino koi red ear yang earnya sudah bagus-bagus. Saya ambil dari sini. Nah ini teman-teman juga bisa sambil simak. Earnya yang sudah merah-merah ini mau saya ambili. Nah ini kiri kanan udah merah, tinggal nunggu full. Ambil. Nah ada lagi kah? Nah ini juga udah merah kiri kanan, tinggal nunggu full. Ambil. Jadi gini saya cara sortirnya teman-teman. Yang jelas ini semua udah koi semua, tapi untuk earnya nggak semuanya udah keluar red ear kayak gitu. Nah ini jantan yang mau red ear tapi belum bener-bener red ear, maksudnya belum melebar ke samping, tapi bolehlah, tinggal nunggu full. Ini kita taruh untuk stok jantannya. Jadi nanti ketika ada pembeli atau pengen lihat ikan, itu pasti ya yang saya sarankan ya yang itu tadi, yang earnya sudah merah-merah. Ini juga yang sudah kelihatan bakatnya sejak remaja. Nah yang belum diapain bang, ya dibiarkan, ditunggu aja waktunya sampai mereka earnya itu full kayak gitu. Ada 2 tempat. Nah ini kelihatannya cukup, yang lain ini masih sangat remang-remang lah. Ada yang earnya belum sama sekali, ada yang earnya itu benar-benar kanan tok, yang satunya enggak muncul sama sekali lah. Yang seperti itu tuh masih saya tunggu atau saya biarkan aja dulu. Nah ini ada lagi, ini full betina ini teman-teman. Ini juga sama, ada yang sudah red ear. Nah kita simak ya. Nah kita coba nyalakan flashnya. Nah kalau udah menyala bangku gini nampak jelas teman-teman. Kita coba lihat. Nah ini contoh yang red earnya sudah tinggal nunggu waktu. Yang penting kanan dan kiri itu udah muncul aja, itu udah pasti tinggal nunggu waktu. Tapi munculnya kalau dengan usia sebesar ini mestinya munculnya udah minimal hampir separuh lah, kayak tadi yang barusan saya ambil. Kalau yang kayak gini masih pangkal doang gini,
Nah ini kan udah muncul juga, tapi pangkalnya aja. Ini saya biarin nunggu bener-bener agak melebar irnya, saya biarin dulu. Ini cuma satu tok ya, padahal ini udah agak besar-besar loh. Iya cuma satu tok, yang lainnya cuma pangkal-pangkal aja. Udah agak besar-besar kalau dibanding yang tadi itu. Nah itu yang besar ini kan baru dari sini kan, memang agak besar-besar. Nah yang lain kayak ini masih kecil nih, tapi irnya udah separuh jalannya. Ini agak kecil kan tuh, ini juga separuh jalan, ini juga kecil nih. Oh ini malah mau full, yang kanan mau full, yang kiri tinggal dikit. Ya segitulah, kalau pirate itu intinya random aja dia. Nah untuk jantan ini tuh ada yang mati tuh, ada yang mati, tapi yang lain sehat, bukan gedek-gedek. Oh gini kan juga respon. Apa teman-teman pengen tahu ikan yang mati ini mau dikemanain? Ya tadi yang saya sudah kasih tahu, intinya saya sekarang pelihara ikan predator teman-teman. Jadi ikan-ikan yang mati itu saya kasih makan ke ikan predator saya. Yuk kita lihat. Di sini. Nah, kita lihat ya. Kita masukkan. Oh, langsung dimakan. Ayo, teman-teman ada yang tahu ini ikan apa? Oscar. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin video kali ini cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, kekurangan, omongan yang ngalor ngidul, mohon dimaafkan teman-temanku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila ada pertanyaan. Oh ya, untuk pesan untuk teman-teman, barangkali ada pertanyaan, rencananya mau saya bahas saya buatkan video seperti inilah. Nah, agar lebih jelas. Saya lihat kemarin yang saya jawab di video short itu, saya lihat-lihat itu kayak kurang maksimal. Sebenarnya saya pengen jawabnya lebih panjang. Seperti yang tadi kita kuras-kuras itu sebenarnya kan mau saya sambil jelaskan. Lah kok ternyata agak susah itu kita kuras-kuras sambil menjelaskan. Nah, mulai sekarang apabila ada teman-teman yang mau tanya, insya Allah akan saya jawab di next video, atau akan saya buatkan video dan akan saya upload. Seperti itu teman-teman. Oke, tanyakan saja apabila ada kritik dan saran atau yang ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Kita ketemu di lain video atau di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.